Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Mohon maaf Ibu, Bapak, Kakak, Adik, dan semuanya yang ada di sini atau yang menyimak video ini. Ini berkaitan dengan Kebumen zona merah, juga adanya pemberlakuan PPKM darurat. Maka untuk pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 yang biasanya dilakukan secara tatap muka di bulan Juli ini tidak dilakukan, tapi diganti dengan P2K2 secara daring atau online. Nah, karena P2K2 ini kan salah satu kewajiban KPM PKH yang harus dilaksanakan. Jadi mohon diikuti P2K2 daring ini ya Ibu-ibu semuanya. Nah, untuk pertemuan di bulan Juli ini kita akan membahas materi pada modul perlindungan anak. Ini kebetulan pas banget ini di bulan Juli ini itu ada momen peringatan Hari Anak Nasional. Sudah tahu belum? Kapan? Nah, ini saya kasih tahu ya. Jadi peringatan Hari Anak Nasional itu diperingati pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 di tahun 2021 ini. Nah, sekedar informasi, peringatan Hari Anak Nasional ini bertujuan untuk menunjukkan anak-anak Indonesia yang tetap berprestasi, kreatif, inovatif, dan gembira walaupun berada di rumah selama COVID-19. Tema Hari Anak Nasional 2021 adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, maka dari itu untuk menyelaraskan materi dengan peringatan Hari Anak, kita akan membahas modul perlindungan anak. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan sesi pertama, yaitu upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Setelah mendapat materi ini, diharapkan Ibu, Bapak, Kakak, Adik semuanya yang menyimak mampu mencegah kekerasan terhadap anak. Ibu-ibu semuanya pasti sudah punya anak kan? Kalau belum tidak disebut ibu ya. Tapi sudah tahu belum yang dimaksud dengan anak oleh pemerintah itu yang bagaimana? Nah, ini saya kasih tahu ya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi, anak itu adalah seorang anak itu dianggap sebagai anak ketika usianya belum 18 tahun. Seperti itu ya. Nah, anak-anak ini sama halnya dengan kita, orang yang sudah dewasa, itu juga punya hak. Nah, itu disebut dengan hak anak. Nah, apa itu hak anak? Hak-hak anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin yang dilindungi oleh undang-undang. Itu hak anak. Lalu, apa saja hak-hak anak itu? Hak-hak anak dikelompokkan menjadi hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Itu kelompoknya ya, dikelompokkan menjadi hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Itu kelompok hak-hak anak. Nah, kalau dijabarkan, hak anak itu seperti ini ya, monggo disimak ya, seperti ini nih. Jadi hak hidup itu ada hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak, mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, makan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan lain-lain. Itu untuk kelompok hidup atau hak hidup. Lalu hak tumbuh dan berkembang diantaranya itu adalah hak untuk mengembangkan potensi secara penuh,
mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan usia dini, kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan, dan lain-lain. Jadi itu kelompok untuk hak tumbuh kembang. Untuk hak dilindungi ya, atau hak perlindungan, itu anak-anak wajib mendapatkan perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Ya, tahu eksploitasi nggak, Bu? Eksploitasi itu ya memanfaatkan anak atau seperti itu, ya, yang tidak sesuai dengan seharusnya. Anak belum usianya macul suruh macul, itu namanya eksploitasi ya. Nah, anak itu dalam hak perlindungan itu, anak itu tidak boleh diperlakukan kasar, dihukum secara fisik dan verbal. Atau verbal itu ya biasanya ibu-ibu itu disentak, diomel-omeli gitu ya. Digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi itu juga nggak boleh ya. Nah, kepentingan ekonomi contohnya anak, kalau di TV itu ya, anak-anak suruh ngemis, suruh jualan dan sebagainya. Nah, terus tidak hak anak itu, perlindungan anak harus dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya. Nah, mohon maaf ini saya juga agak pilek ini, Bu. Nah, dari rumah ini makanya. Nah, saya lanjutkan. Untuk hak berpartisipasi ya, itu diantaranya memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Meminta pendapat dalam mengambil keputusan, misalnya sekolah, makanan, pakaian, pola asuh, hobi atau minat, dan lain-lain ya. Contohnya misal partisipasi itu anak dilibatkan dalam, misalnya ini pas lebaran. Nah, lebaran biasanya kan anak-anak beli baju. Nah, misal ya anak dikasih kebebasan untuk memilih mau baju yang mana, seperti apa, seperti itu. Tinggal kita mengarahkan saja nanti. Atau mau mengecat rumah, mau warnanya apa, seperti itu. Nah, ini pas Idul Adha. Nah, ini ya pas Idul Adha, dapat daging, tanya sama anak, ini mau diapain, mau disate apa disemur apa di itu termasuk partisipasi juga. Oke, nah sekarang sudah tahu kan apa itu hak anak, dan juga tahu juga itu apa itu anak. Nah, Ibu, Bapak, Kakak, adik semuanya, bagaimana selama mengasuh anak atau adik di rumah? Apakah sudah baik dan benar? Dari pengalaman yang saya peroleh secara pribadi dan orang-orang, masih ada yang sadar ataupun tidak memperlakukan anak atau adiknya dengan tidak tepat atau salah. Itu disebut dengan perilaku salah pada anak. Sini betul. Nah, apa saja perilaku salah pada anak? Perilaku salah pada anak akan kita bahas di video atau pertemuan selanjutnya ya. Nah, sekarang sebelum lanjut ke video atau pertemuan selanjutnya, monggo Ibu, Bapak, Kakak, Adik untuk mengisi absen dan evaluasi untuk pertemuan kali ini. Nah, silahkan diisi, formulir ada di deskripsi video ini ya. Silahkan diklik dan diisi saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga kita dan keluarga semuanya terhindar dari penularan virus corona. Amin. Sampai jumpa di pertemuan atau di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.